Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan channel Investor Eye. Di sini saya akan membahas tentang apa itu yang namanya AUM, terus CAGR, sama expense ratio. Oke, ini saya bahas ini ya. Oke, kita langsung buka Bibit. Oh iya, sebelum kalian membuka aplikasi Bibit, silakan kalian install aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit itu apa? Kalau yang belum paham, silahkan tonton video saya yang lainnya, karena sudah saya jelaskan semua. Yang penting ini terdaftar OJK ya, terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi jelas aman. Kalian searching aja di Play Store yang belum install aplikasi Bibit, dan downloadnya sudah 1 juta lebih, ratingnya 4,8. jadi aplikasi terpercaya untuk investasi reksadana. Oke, mari kita mulai. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin dapat cashback senilai Rp25.000, yaitu silakan kalian ketika pendaftaran atau registrasi, silakan masukkan sukses bersama 89. Saya ulangi, kalau disuruh masukkan kode referral, silakan masukkan sukses bersama 89. Tuh. Oke, terima kasih. Masuk saja ke pembahasan. Untuk malam ini saya investasi reksadana saya mengalami penurunan. Yang kemarin keuntungan atau imbal hasil itu sebesar hampir 60.000. Karena apa? Karena penutupan IHSG tadi sore sekitar jam 3:30 sore itu mengalami anjlok yang lumayan dalam. Jadi acuannya di sini. Untuk lebih jelasnya ya, ini saya klik watchlist. Ini sudah saya edit di sini. Kalau yang belum tahu caranya untuk melihat di RTI Bisnis, silakan kalian melihat video saya yang judulnya cara memprediksi naik turun reksadana tepat 100%. Itu ada di situ, lihat, tonton saja di video itu, tidak usah saya jelaskan di sini lagi ya. Oke, mari kita lihat Jukor Invest Syariah. Untuk reksadana saham di Bibit Jukor Invest Syariah kemarin Antam tidak masuk top holdings. Entah itu alasannya apa, karena manajer investasi itu kita nggak tahu alasannya apa, karena fluktuatif kan. Yang jelas saya tetap investasi saham di investasi reksadana saham di Jukor Invest Syariah Equity Fund itu. Ini karena turun ya, ini itu tadi yang 40.000 itu belum update yang Jukor Invest Syariah. Terus yang Dana Primavera ini sudah update. Kalau di Bibit nanti saya jelaskan. Nanti saya simpulkan. Yang naik Asmen Indonesia Persero Tbk naiknya 0,21%, tapi yang lain top holding ada 10 itu di Dana Primavera. Yang lain itu semuanya merah alias down atau turun. Oke, mari kita masuk ke BNI Index 30. BNI Index 30. Oh iya, ini berarti tanggal 15 Januari hari Jumat ya, 2021. Jadi untuk bursa efek di RTI Bisnis itu maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu ya bursa efek, bursa kerjanya. Untuk Sabtu Minggu nanti update-nya di Senin. Tuh, nah Sabtu Minggu nggak ada karena libur.
Kalau hari libur nasional berarti ikut libur. Untuk di IHSG, Bursa Efek di Indonesia itu. Oke. Ini yang RTE bisnis yang BNI indeks ya, indeks 30. Jadi investasinya itu menginvestasikan dananya semuanya ada di sini. Tergantung reksadana saham apa, BNI indeks 30 atau Skor Invest Syariah. Kalau saya mengacunya dua itu ya. Sekarang kita langsung masuk ke aplikasi bibit. Oke, saya jelaskan di Bahana Primavera. Nah, ini yang saya tabung di sini ya. Ini berarti tanggal 15. Mari kita lihat. Oh, ini tanggal 14 1275 turun ke 1260 rupiah. Jadi turunnya 15 rupiah ya. Tapi itu pengaruh besar. Kalau kita investasi reksadananya di saham ini lumayan gede, katakanlah 100 juta, berarti penurunan hampir berapa persen? Berarti penurunan min 1,13%. Nah, tuh. Ini karena tingkat risiko tinggi ya. Oke, ini saya jelaskan kenapa saya di sini. Nah, ini untuk 1 minggu yang kemarin. Di sini itu dari tanggal 8 itu hari Jumat ke Senin itu naik, biasanya gitu. Hari Jumat ya, kalau ketika turun ke hari Senin itu langsung naik drastis. Nah, ini dilihat 1257 ke 1283. Makanya saya investasi di sini. Ini untuk ini ya, saya jelaskan kembali ke topik bahasan ya. Untuk CAGR karena ini masih baru, tergolong baru, Bahana Primavera 99 kelas G itu masih tergolong baru karena ini baru masuk Oktober ya. Untuk 1 tahun yang lalu kita klik belum tersedia, ini belum tersedia. Oh, ini sudah tersedia, berarti 30 Desember 2020. Nah, ini year to date. Kalau 3 minggu yang lalu berarti mulai Oktober. Di mana? Mulai Oktober ya. Mulai Oktober berarti. Nah, kira-kira pertengahan Oktober sampai sekarang. Nah, ini karena masih baru, tapi untuk di sini ya total AUM kita cek dulu. Apakah itu AUM? Total AUM, jumlah dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana. Itu ya. Jadi jumlah dana yang dikelola oleh manajer investasi itu ada 1,41 triliun T. Nah, apakah itu CAGR? CAGR untuk 5 tahun. Nah, CAGR 5 year. Compound Annual Growth Rate 5 year adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana selama jangka waktu 5 tahun. Jadi ini dihitung 5 tahun ya, CAGR 1 tahun karena belum ada, karena termasuk baru yang Bahana Primavera 99 kelas G. Drawdown 1 year maksudnya gimana? Max drawdown adalah penurunan maksimum suatu reksadana dari titik puncak ke titik rendah sebelum puncak baru tercapai selama periode tertentu. Max drawdown adalah indikator risiko penurunan dari suatu reksadana selama jangka waktu tertentu. Maksudnya gini ya, drawdown year min 12,63. Jadi ketika titik puncaknya di mana, katakanlah sini sampai sini, itu penurunannya 12,63%. Jadi asal mulai dari titik puncak atau sini sampai sini ya. Tuh, penurunan tajamnya dari titik puncak ke titik rendah. Expense ratio itu apa, Pak? Oke, kita bahas expense ratio. Expense ratio mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil expense ratio tersebut mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Jadi semakin kecil semakin bagus ya, semakin kecil semakin bagus. Karena apa? Kalau expense ratio-nya besar, berarti manajer investasi itu bagi hasilnya juga besar ya. Manajer investasi itu mendapatkan keuntungan dari expense ratio ini. Tuh, jenis saham ya, jenis saham ini karena ini saham ya, jenisnya reksadana saham. Nah, biasanya teman-teman pada
bingung kok saham ya namanya, karena di atas ini sudah ditulis reksadana, jadi nggak usah mengulang-ulang kata reksadana obligasi, reksadana campur, reksadana saham. Tuh yang penting ada di sini intinya. Jadi menyingkat ya, efisien untuk suatu kalimat ya. Banding tingkat risiko, karena saham itu masuknya tetap tinggi ya, karena reksadana saham. Kalau pengen moderat atau tengah-tengah ya di reksadana obligasi. Kalau pengen rendah risikonya berarti ya di reksadana pasar uang, tapi returnya yang dihasilkan itu sedikit, tapi ya up terus, naik terus biasanya untuk reksadana pasar uang. Kalau reksadana saham itu tergolong tinggi, fluktuasi pasar tertinggi ya di antara jenis reksadana lainnya, dengan potensi return yang juga tinggi. Jadi kalau high risk high return, jadi tingkat risiko tinggi dan juga tingkat return yang tinggi juga. Tuh, untuk investasi jangka panjang ya sebaiknya kita memilih di reksadana saham ya, katakanlah 10 tahun sampai 15 tahun untuk kita dapat kira-kira dana pensiun lah, seperti itu. Jadi tidak menyusahkan putra putri kita, anak kita nanti kalau ketika kita sudah tua gak bisa kerja. Oh, saya punya tabungan, saya punya investasi reksadana di bibit, terus bisa dicairkan untuk nanti kedepannya ya. Kedepannya saya akan membahas bagaimana cara menjual nanti sampai ke nomor rekening kita itu kapan. Kadang banyak yang bertanya, kapan Pak kok status sudah terjual tapi belum masuk ke rekening. Itu hal yang biasa ditanyakan, karena kadang mereka itu mewanti-wanti atau mencurigai bibit itu gak amanah gini. Karena mereka belum membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu nanti kedepannya saya akan membahas itu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, tolong subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.